Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Rush Brothers. Ada gua Razni, temen gua Rashid Bayhaki. Nah, setelah sekian lama akhirnya review lagi kita. Terakhir tuh apaan ya? Sayap-sayap patah ya? Iya, sayap-sayap patah ya. Gile. Tapi bikin YouTube Rewind kemarin. Bener. Nah, thank you ya. Belum. Yang boleh nonton buat Alita juga. Ya, kesebut. Kita baru nonton film sebenarnya akhir tahun ya, rilis di Netflix ya. Betul. Akhir tahun. Judulnya White Noise. Ini filmnya Noah Baumbach ya, suaminya Greta Gerwig. Ini dua buset bikin film. Gimana tuh di rumah ya ngobrolnya ya? Lu udah sampai mana skrip lu gitu. Ngobrolnya film mulu. Dan Greta Gerwig juga main di film ini ya. Oh, Baumbach tuh yang bikin Marriage Story. Nah, itu kalau udah ya. pada nonton tuh ya Marriage Story yang nokta merah perkawinan ya. Iya. Inspirasinya Nokta Merah Perkawinan pasti Ada scene-nya mirip banget tuh berdua tuh Marriage kan. Story. Terus si film White Noise ini itu diadaptasi dari novel yang judulnya sama, White Noise, bikinan Don DeLillo. Don DeLillo. Jadi ini adaptasi gitu. Nah, ceritanya itu tentang Jack yang diperankan oleh Adam Driver dan istrinya yang suatu hari di kota tempat mereka tinggal tahun 80-an ini ada bencana asap hitam gelap membuat warga-warga lokal tuh pada kabur gitu ya, pada menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri ya. Mengungsi gitu. Nah, dari situ obrolan-obrolan keluarga dan trauma tentang bencana itu sih. Salah satu yang penting juga ya di filmnya ya, si asap hitam ini ya. Benar, asap hitam. Airborne Toxic. Event. Waduh. Tetep ya film-film Noah Baumbach tuh karakternya selalu unik ya. Maksudnya berasa gitu dia punya ciri khas gitu. Misalnya Adam Driver ini banget Nazi. Nggak tahu tuh ada kuliah Nazi gitu ya. Kajian Nazi. Hitler gitu sih sebenarnya. Iya, terus Greta Gerwig juga kayak secara tampilannya jadi unik juga, biasanya kan apa ya? Ya rambutnya udah pasti keriting-keriting gitu 80-an gitu. Anak-anaknya juga ya, keluarganya. Terus si Don Cheadle juga, si Murray. Ditampilkannya juga secara visual ya. Dari tata busananya, tata riasnya. Si Adam Driver aja sampai kelihatan gemuk gitu kan. Iya, dibikin gemuk, rambutnya juga kelihatan bapak-bapak dan tahun 80-an tuh kelihatan banget lah gitu model rambutnya yang seperti itu, si Greta Gerwig ya. Nuansa etisnya berasa banget sih, berasa banget. Pasti production desainnya sih. Iya. Dari warna-warna propertinya, terus juga lokasinya. Gitu. Itu semua ditata supermarket dan warna-warnanya. Ya, bener-bener berasa ya. Tuh, berasa banget tuh di supermarket. Lucu gitu. Gede banget setnya, terus juga banyak banget brand-brand gitu kan, kayak apapun yang ada di supermarket. Itu mungkin tahun 80-an di Amerika saat itu ya. Gitu. Dan juga ya mobilnya ciri khas banget kan. Mobil apa sih yang belakangnya tuh panjang gitu. Iya, mobil-mobil ini klasik 80-an. Klasik 80-an itu tuh ada di sini. Dan juga gue paling suka sebenarnya warnanya. Warnanya di sini tuh beda sama Stranger Things yang lebih mencolok banget Stranger Things gitu. Di sini masih kelihatan apa ya? Turn down gitu warnanya, nggak secerah itu. Sampai merusak mata lah gitu. Kalau Stranger Things season 3 kan kelihatan banget ya. Iya. Warnanya tuh ini banget, vibrant kan kalau. Vibrant dan kelihatan kayak kembang api lah gitu. Setnya luas banget kan. Iya, bener. Kereta. Ini kayaknya yang film dia paling ini ambisius ya. Iya, yang gede lah maksudnya. Skalanya besar. Wah gila, bisa nampilin kota gitu. Kota betul, dan ya kota terus macet, ada mobil-mobil yang banyak, macet gitu, wah bencana alam lagi kan. Sebenarnya idenya tuh menarik banget, gue nggak tahu di novelnya itu katanya ngomongin konsumtif kalau di novelnya. Novelnya konsumtif ya. Nah, kalau gue ngeliat idenya di sini tuh sebenarnya ngomongin ketakutan akan sebuah bencana gitu. Jadinya kalau bencana kan akhirnya mati kan. Matian. Nah itu dibikinnya tuh jadi tetap komedi gayanya si Noah Baumbach dan dramanya. Tapi sayangnya nggak lucu-lucu amat. Iya, nggak serius-serius amat juga. Iya, kayak nanggung sih. Iya, idenya sih sebenarnya menarik nih untuk diolah lagi jadi cerita yang lebih solid lah. Selain aktingnya yang bagus, tapi dari situ gue ngerasa karakternya jadi malah kayak saturated ya, jadi nggak kayak nonton Marriage Stories, nonton Marriage Story, itu tuh kayak karakternya tuh masih human gue ngeliatnya, masih ada sisi vulnerable-nya. Di sini sih iya vulnerable, tapi juga ada cerianya gitu ya, tapi kayak karikatur gitu, kayak bikinan gitu. Gue nggak tahu plotnya gitu. Iya, gue nggak tahu karena ini adaptasi apa gimana gitu ya, maksudnya mungkin karakter di novelnya udah kayak gitu, terus ditransfer ke versi dia yang gak jauh beda gitu rasanya. Yang paling berasa tuh pas lagi road trip. Biasanya film keluarga yang road trip gitu gue ngerasa kayak
langsung dapet nih moodnya, feel-nya gitu ya, kayak apa si Little Miss Sunshine gitu kan, kalau enggak ya Captain Fantastic gitu kan, atau jalan-jalan tuh Jalan-jalan ya. berasa gitu, walaupun banyak anaknya. Iya. Langsung oh dia karakternya gini, abis nonton tuh langsung oh iya nih orangnya kayak gini. Ini karakternya anaknya banyak ya? Anaknya Empat banyak, anak yang paling kecil kagak ngomong. Iya sih. Kedalaman karakternya Iya, gitu nggak kerasa. nggak Mungkin kerasa. karena banyaknya karakter mungkin Iya. gitu. Tapi sebenarnya kalau mau diulang kesuksesannya atau karakter yang lebih kuat kayak di Meyerowitz Stories kan bisa juga ya. Iya, Karakternya banyak tapi tetap banyak, solid iya, karakter kan? banyak. Meyerowitz Gitu. Stories, iya. Dan menurut gua kekurangannya karena antar karakter ini nggak ada hubungan yang yang diolah gitu, nggak Iya, ada konflik satu sama bener, lain misalnya. bener. Walaupun kelihatan si anak yang cowok tuh Kayak bertentangan gitu ya kan sama sama si bapaknya kayak itu tuh ada bencana dia pintar Iya, gitu kan. heeh. Tapi yang nggak bertentangan sebenarnya jadinya nanggung aja sih. nanggung. Film itu kayak nggak ada tujuan Benar. dari awal ya kan. Lu nonton berasa kan? Iya sih. Gue tahu misalnya nonton Meyerowitz Stories tuh langsung kayak oh ini ada bapaknya yang butuh anak-anaknya Iya, gitu. iya. Ujungnya pasti soal bapaknya dan anak-anaknya ini Benar. gimana. Meyerowitz Story soal perceraian gitu. Dari awal nih gue mau cerai gini gitu. Nah ini tuh nggak ada. Gue dari awal kayak ini mau kemana ya? Udah 30 menit, oh tiba-tiba oh yaudah ternyata mungkin disaster movie. Iya, kan ada bagian Iya. 1, bagian 2 Iya, bagian 1, bagian 2, terus endingnya ini gini gitu kayak kok gini ya endingnya? Iya, gue juga bingung sih. Sebenarnya bener-bener nggak fokus jadinya. Iya. Karena banyaknya mungkin yang pengen dimasukin ataupun karakternya banyak. Terus jadinya nggak fokus ke kayak film-film sebelumnya dan Iya. menuju kemana kita nggak tahu sih. Iya. The Squid and the Whale aja Iya. yang ujungnya tuh sebenarnya agak gantung gitu, tapi tetap ada Fokus tujuannya. sih. Apalagi si karakter yang misterius itu tuh. Iya, Yang akhirnya sih, dialer itu tuh kayak gini aja ya gitu. Iya sih, obat-obatan Nggak kan. Padahal udah dibangun ya, di planting ya dari awal. Kok gini aja rasanya ini. Karena fokusnya lagi bikin Barbie. Gitu Barbie gampang. Malah jadi penasaran banget gue Barbie. Rame di TikTok nih. Iya rame. Sama ujungnya banget tuh. Kok tiba-tiba ada ini kok jadi filmnya kok jadi ada musikalnya gini gitu ya. Iya. Itu apa yang membuat ini tuh akhirnya ending harus kayak gini ya gitu. Itu yang bikin gue jadi juga bingung sih ending itu kenapa. agak cop gitu loh kok. Gini ya. Endingnya jadi iya fokusnya ke mereka. Iya, gitu. Bener-bener noise jadinya. Agak noise nontonnya gitu kayak ini mau Noise. mana nih? Banyak gangguan. Apa jangan-jangan itu ya mau di Niatnya ini, itu. mau diniatin Konsep gitu. wadah. Adegan kali ya? Adegan. Gue udah pasti yang inilah. Yang dua ya? Iya, Sama duet. juga, Iya, duet. Keren banget. Anjing keren. Itu aja adegan paling keren. menurut Si gua. Murray sama Jack ya. Iya, Murray sama Jack. Satu ngomongin Hitler Elvis ya. sama Elvis iya. Elvis sama Hitler. Elvis tuh Hitler buat gua kata Wah, Murray. ini gitu. keren banget itu. Kalau Hitler buat lu itu Elvis buat. Itu keren banget karena bisa menggabungkan dua topik yang berbeda ya kan di satu scene. Iya, di satu scene. Dan itu scene-nya muter gitu kan, gantian. Anjir, tapi dia ngomong Iya, juga iya, gitu. iya. Di belakang kita denger juga gitu. Itu baru tuh Noah Bombah tuh berasa Noah banget di Bombah situ tuh berasa tuh. banget. Itu main dialognya jago Iya, main banget. dialognya jago Bisa banget. menggabungkan dialog-dialog gitu. Terus Iya. kayak, padahal itu nulisnya gimana ya? Setara Gua kan ngerti berarti tuh kan? gimana ya kayak Di dua ini Dua- gitu, dua screen gitu. Dua orang ngomong yang berbeda, tapi di satu halaman. Iya. Dan editingnya tuh intercut sama si tabrakan antar truk dan iya penyebab airborne itu iya, ya. bener itu sama kereta gitu Iya, kan. bener Truk kereta. gue ingat tuh. Wih, gila gua. Pas itu wah keren banget sih. Keren. Ini kayaknya adegan yang gue inget nih. Iya, ini gue paling gue inget. Iya, ternyata itu emang. Oke Skor lah, kali ya. langsung skor. Dulu. Gue dulu ya, gue udah bingung nih ngasih nilainya nih. Sebenarnya oke, tapi ya gitu banyak yang kurang ya. Jadi 6 lah gue. Gue 6 buat Noah Bombah kali ini. Aduh, sayang banget. Sayang banget ya, padahal Mary Story udah Sebagus bikin itu. ekspektasi. Gitu. Hmm. Iya, gue juga sama sih 6, ceritanya kurang lagi. Di luar Karakternya itu ya. apalagi nggak tereksplor dengan baik aja. Kayaknya Noah Bombah terlalu fokus ke bentuk ya kalau di sini. bentuk ya benar. Lebih ke eksplorasi bentuk. Jadinya kayak ceritanya kok jadi kurang ya gitu. Biasanya kan dia mungkin ini banget story driven banget gitu, karakter driven. Kayaknya Bomba harus belajar sama Wes Anderson sih. Iya benar. Kalau mau bikin yang skalanya lebih Skala gede, besar tapi gitu ya. lebih tetap ceritanya dijagain gitu. Iya benar. Oke lah kalau gitu, yang kalian udah pada nonton gimana? Kasih tahu kita juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, nonton Rewind
film Indonesia Iya, 2022. Indonesia 2022. Ya kan, itu yang wajib dulu Yoi. deh. Selain itu mau follow, mau kagak bebas dah. Ya, sama follow TikTok sini Krip ya. Oh iya, Sekarang bener. udah mulai aktif. Ada konten. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.